akan berkelar kelima. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua dalam situasi kondisi sekarang, iklim di Indonesia sendiri ternyata juga tidak baik-baik saja. Ya, kalau dulu saya pernah menyampaikan banyak sekali perusahaan yang sudah mem-PHK. Kita juga dikejutkan Sritek yang 1 Maret yang lalu sudah selesai semuanya. Ditambah juga Yamaha dan ada banyak yang menyusul pabrik-pabrik lain dengan ribuan masalah PHK. Dan saya sebenarnya sebagai HRD perusahaan, saya tahu dan saya juga melakukan kondisi seperti itu. Setiap kali orang kehilangan pekerjaan, itu akan menimbulkan satu dampak yang lain. Ada dampak sosial. Pada saat dampak sosial kehilangan pekerjaan, itu menjadi dampak yang berkaitan dengan kejahatan. Dan pada saat kejahatan, itu berkaitan dengan stabilitas. Makanya pada saat menetapkan upah, pada waktu itu saya 2 periode, sejak zaman Binendarso sampai Saiful Ilah, saya tekankan, jangan sampai ada PHK. Karena itu dampaknya luas dan itu akan mengganggu stabilitas keamanan di daerah itu. Nah, hari ini kita bisa menyadari situasi dan kondisi yang tidak pernah kita ingkari terjadi. Dan situasi dan kondisi seperti ini tidak kita bisa memilih untuk mendapatkan situasi yang enak. Saya kemarin sempat berbicara dengan Andris, ada malaikat-malaikat yang sudah berjalan di depan kita. Andris berbicara seperti itu ke saya, dan saya katakan, ada juga malaikat yang namanya malaikat ke-6, itu sudah menumpahkan cawannya. Wahyu 12 ya, Wahyu 16 ayat 12 sampai 13. Itu malaikat ke-6, itu menumpahkan cawannya. Coba dibacakan, Wahyu 16 ayat 12 13. Dan pada saat ditumpahkan, itu banyak hal yang terjadi. Ada yang sudah dapat? Silakan. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu, itu keluar dari 3 roh najis yang menyerupai. Ini yang terjadi. Pada saat malaikat ke-6 sudah menumpahkan cawannya, ada banyak hal. Ada naga yang mengibaratkan kuasa kegelapan. Ada nabi-nabi palsu yang menimbulkan masalah kesesatan. Ada banyak hal. Sekarang orang juga ada mulut binatang, ya, dan nama binatang itu mengisyaratkan bagaimana sikap orang itu sama seperti binatang. Sudah saling jengkel satu dengan yang lain dan seterusnya. Ini adalah situasi kondisi yang saat ini terjadi. Padahal saya khotbah ini tahun 2022, tetapi ternyata situasi kondisi ini berlangsung terus-menerus. Ya, kita tahu di dalam Ulangan 31 ayat 8 itu dikatakan, jangan takut, jangan patah hati, karena ada Allah yang menyertai. Hari ini dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, saya rindu saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saya akan memberikan contoh tentang Elia, bagaimana terjadi ya di dalam 1 Raja-Raja 17. Mulai ayat 1 nanti kita mulai membaca. Tolong disiapkan 1 Raja-Raja 17. Di situ pada saat pemerintahan Raja Ahab, Elia mengatakan pada hari-hari ini tidak akan turun hujan. Dan terjadilah apa yang dikatakan oleh Elia. Terjadi apa yang dikatakan oleh Elia, bahwa negeri itu mengalami satu kekeringan. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, Ya. yang Terus? melayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. Tidak ada embun atau hujan, kecuali aku katakan. Dan itu terjadi. Apakah Elia yang sudah mengatakan ini tidak terkena dampak? Dia tak terkena dampak. Pada saat kekeringan terjadi, kita tahu di Indonesia pada saat kekeringan terjadi ada gagal panen yang akan berlangsung, dan tentunya akan mempengaruhi ekonomi, akan mempengaruhi masalah penghasilan dan seterusnya. Ini yang terjadi. Tetapi sekali lagi, di dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini kita hadapi, kita tidak bisa memilih situasi kondisi yang kita inginkan, tetapi kita harus menghadapi dengan situasi kondisi ini. Oleh karena itu saya ingin memberikan satu hal yang luar biasa, bagaimana pemeliharaan Allah kepada Nabi Elia yang kita bisa lihat ini di Sungai Kerit, ya, di Sungai Kerit. Sungai Kerit itu juga sungai yang kering,
atau diterjemahkan bebas sebagai satu pemisahan, sebagai satu pengasingan, sebagai satu pengasahan di ayatnya. Karena pada saat terjadi kekeringan, bukan hanya orang Kristen aja mengalami, orang non-Kristen aja mengalami, orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Dan kita harus tahu pada saat itu terjadi, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebagai langkah persiapan kita untuk masuk ke masa sukar selanjutnya. Karena dunia ini pada saat seterusnya sedang malaikat karena menumpahkan cawanya tidak akan sedang baik-baik saja. Kondisi situasinya juga akan sangat tidak nyaman. Oleh karena itu ada dua hal sebenarnya menjadi respon. Tuhan akan meluputkan kita, atau Tuhan akan memberikan kekuatan kita untuk melaluinya. Di manakah posisi kita? Nanti kita akan bahas bersama-sama kondisi seperti itu. Karena apa? Pada saat situasi terjadi seperti COVID-19, tidak hanya orang non-Kristen yang mengalami COVID. Tidak ada mereka yang non-Kristen yang harus mengalami kematian. Orang Kristen pun juga banyak. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dunia yang sama. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita hidup di tempat yang sama. Oleh karena itu, maka kita akan mengalami. Tadi saya katakan ada dua hal. Yang pertama, kita diluputkan. Saya 3 tahun bergelut di COVID. Mulai dari penyuluhan, swab, kemudian saya berikan vaksin. 10.000 saya dapat dari gubernur seperti itu. 10.000 vaksin. Saya melakukannya 3 tahun, tetapi Tuhan meluputkan saya. Saya tidak terkena COVID. Sampai 3 tahun bisa bergelut semuanya. Tetapi ada juga mereka yang di rumah, orang-orang Kristen, tapi mereka juga kena. Mereka harus mengalami. Pada saat dia mengalami hal yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang bersangkutan. Dan situasi kekeringan ini terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini sebagai situasi dan kondisi yang tidak terelakkan. Gagal panen menimbulkan kelaparan, dan itu adalah sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan kita harus bagaimana pada saat mengalami kekeringan. Tuhan bisa luputkan atau kita harus mengalami dengan kekuatan. Ayat 2 sampai 4 tolong silakan dibaca. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4. Kita memulai dengan hal itu. Silakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Berjalanlah ke timur. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Ya, terus Engkau dapat minum dari sungai itu. Burung-burung kakak telah memerintahkan untuk memberi makan disuruh pergi. Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Kemudian dia akan mendapatkan air minum dari sana, dan burung gagak telah diutus untuk memberi makan. Kalau kita ngomong masalah ke timur, itu adalah arah terbitnya matahari. Mana-mana matahari terbit ke timur dan ya. Ada beberapa referensi yang saya ada ayat tapi tidak akan baca. Yang jelas dalam bahasa Ibrani adalah Pisra. Itu terjadi kalau kita menuju ke timur, menuju kepada atau berharap atau memandang kepada Allah saja. Ya. Untuk kita bisa menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Dan Tuhan sudah menyediakan satu perkara yang luar biasa. Yang pertama adalah kamu dapat minum di air sungai. Yang kedua, aku sudah mengutus burung gagak yang akan memberikan makan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Bapak Ibu Saudara, yang jelas begini, di dalam situasi yang tidak nyaman, di dalam situasi yang kepepet, kan, kondisi semua menghimpit, ada pemeliharaan Allah yang disebut dengan situasi Kerit. Ada 2 pemeliharaannya. Yang pertama adalah minum dari air sungai. Kalau kita ngomong air sungai dengan sungai kering, kalau saya ke tahun 80 di desa itu kalau kekeringan, gagal panen, air sulit, kita itu sungai kering membangun sumur di dasar sungai. Sungainya kering, terus kemudian harus ngasuh bahwa cukup 20 liter sekian itu untuk konsumsi pribadi, mandi, kalau minum mesti harus cari air minum. Itulah ada situasi yang tidak enak. Itu sudah sangat membahayakan kesehatan. Tetapi kita lihat di sini, Elia harus minum. Dia caranya minum, dia harus masuk ke dalam sungai. Artinya dia harus turun.
kemancuran yang di sungai. Artinya adalah ada upaya yang dia kerjakan karena airnya nggak datang sendiri pada saat itu. Air datang sendiri meskipun dia nabi. Airnya nggak datang. Dia harus menjemput airnya turun ke bawah. Saya masukkan untuk bisa memahami. Jadi inilah yang saya katakan sebagai satu penyediaan alam yang harus dikerjakan, yang alami, yang alami, natural provision. Kenapa? Apa maknanya, Pak? Kita harus bekerja, turun ke bawah, ngambil air, cari air. Kita harus melakukan pekerjaan supaya ada penyediaan Allah secara natural. Itu kita harus lakukan. Natural provision itu kita kerjakan. Kita harus bekerja. Alkitab mengatakan yang tidak bekerja janganlah makan. Makanya kita harus bekerja. Saya bekerja, Bapak Ibu Saudara bekerja supaya kita mendapatkan makan. Itulah namanya natural provision. Tidak bisa serta-merta mendapatkan air. Yang kedua adalah yang supranatural provision, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu yang disediakan Allah. Jadi disediakan Allah natural provision, kita juga harus bekerja. Yang kedua adalah supranatural atau supernatural provision. Apa yang dikerjakan Allah? Mengutus burung gagak, memberikan makan Elia. Siapa yang sangka burung gagak dapat dari mana? Itu ada roti di mulutnya. Dia ngambil dari mana? Mencuri dari mana? Kekeringan semua. Tidak mungkin dia dapat. Apalagi kok burung gagak gitu, Pak, bukan burung merpati atau burung apa lagi ya? Bukan burungan lah. Yang burung yang cantik lah, merpati yang tidak ingkar janji lagunya seperti itu. Kenapa harus gagak? Burung yang ya istilahnya orang Jawa bilang membawa kesialan. Ada yang mati karena burung gagak. Orang Barat juga mengatakan begitu, lambangnya penyihir. Tetapi kenapa yang tidak dianggap, yang dianggap sebagai masalah bagi manusia, itu dipakai Allah untuk menyediakan makanan bagi Elia sebagai supranatural provision. Ya, gagak suaranya kau gitu ya, sebagai penolong. Ini membuktikan bahwa kita tidak harus melihat berkat itu bukan tergantung pada sarananya, bukan prasarannya kayak apa, tetapi Allah bisa memakai siapa saja, apa saja untuk memberikan berkat kepada kita semuanya. Yang kita perlu lihat adalah sumber berkatnya siapa. Ya. Kalau kita mau sumber berkatnya misalnya gagak itu dari kuasa kegelapan, ya mau baik. Ya bukan kita lihat gagaknya, tetapi sumber berkat sesungguhnya adalah dari Allah sendiri, hanya dari kuasa Allah sendiri. Karena manusia tidak mungkin bisa pada saat situasi dan kondisi seperti ini. Itu yang saya katakan sebagai supranatural provision. Meskipun saya tahu supranatural provision itu masih ada upaya manusia. Kan gak mungkin gagaknya datang menghingga di leher di pundaknya Elia, Pak ini makanan enggak. Kita nggak jelaskan di situ Alkitab, tetapi kita bisa membayangkan apakah gagak itu manut Elia turun ke situ, terus kemudian diserah-letakkan di depan duduknya Elia. Tidak disebutkan begitu, tetapi saya yakin itu pasti ada upaya. Entah mungkin Elia kejar-kejaran sama burung gagak dulu, baru dijatuhkan, bisa jadi. Tapi itu ada sesuatu yang mengajarkan apa? Ada upaya kita. Jadi selalu kita harus berupaya supaya kita bisa mendapatkan sesuatu, baik secara penyediaan natural provision, maupun yang supernatural provision. Kita juga harus melakukan upaya. Kalau kita hanya menunggu dan ngantong sampai ayam tumbuh gigi, mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan menyediakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu dikatakan ulangan tadi, jangan takut, jangan patah hati. Meskipun kecil, tapi setiap hari disediakan oleh Allah. Sekarang orang fokusnya kaya. Orang mencari kekayaan senantiasa di mana-mana. Orang mencari sumber kekayaan sampai segala cara dihalalkan. Sudah kaya kurang kaya, gajinya berapa? Miliar, tapi masih juga korupsi.
Kita lihat seperti itu. Indonesia banyak sekali korupsi yang terungkap, dan mereka bukanlah orang-orang yang miskin dengan gaji yang cukup besar. Mereka tidak bisa menikmati kekayaan mereka. Makanya mereka tetap kurang terus, KKN terus. Coba bukakan Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2, silakan. Ada yang dapat? Silakan dibacakan Pengkhotbah 6 ayat 2. Kesia-siaan dan penderitaan. Orang dikaruniai harta banyak bisa. Orang dikaruniai sampai tidak kekurangan suatu apapun. Dikatakan Pengkhotbah 6 ayat 2. Gak kekurangan apapun. Kalau kita ngomong gaji seorang direktur itu miliaran dengan BUMN. Gak kekurangan apapun, tapi masih tetap kurang. Kenapa? Dia tidak bisa memiliki, menikmati, tidak ada apa tadi? Karunia untuk menikmati kekayaan itu. Maka kesia-siaan untuk apa? Selalu haus, selalu kurang, selalu menimbun, tetapi tidak pernah menikmati. Bersyukurlah kita tidak punya mobil, bisa menikmati mobil. Puji Tuhan, saya tidak pernah beli mobil dulu, sudah 30 tahun, tetapi selalu pakai mobil, kan menikmati, ya kan? Selalu ada penyediaan makanan. Saya jadi full timer, kulkas saya penuh terus. Saya kerja, kulkas saya kosong terus. Tapi ini serius, betul. Betul. Saya nggak pernah kosong, kulkas tidak pernah kosong. Full timer seperti itu penyediaan. Jadi orang banyak mencari fokus kepada kekayaan sehingga dia KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, melakukan segala banyak cara, tetapi mereka sia-sia karena tidak bisa menikmati kekayaan, tidak punya karunia. Maka kita bersyukur dalam kesederhanaan kita bisa menikmati seperti hari ini, menikmati ya kan? Itu berkat yang luar biasa. Itu yang pertama. Karena apa? Masalah dari penyediaan Allah itu terbatas, sehingga Allah meminta kepada Elia untuk berangkat ke Sidon menemui seorang janda yang menjadi Sarfat. Saya akan bacakan ini, pasti tahu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kenapa? Karena itu sementara ya. Coba dibaca ayat 7 ya. Sebentar, ayat 7 kali ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Sudah? Kita masih berkecimpung di 1 Raja-Raja. Silakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Dalam beberapa waktu, artinya tidak lama kemudian, penyediaan Allah di sungai Kerit, karena dia minum dari sungai Kerit. Penyediaan Allah di sungai Kerit itu menjadi kering. Jadi kita tidak bisa mengandalkan satu sisi. Walaupun itu kita lakukan dengan bekerja tadi, tapi suatu saat akan kering, akan habis, karena hujan tiada turun, iklim usaha semakin kondisi tidak enak. Makanya kita diminta untuk bisa move on. Elia disuruh pergi ke Sidon, di mana dia harus menemui seorang janda di sana. Kalau kita bisa lihat di sini, iman Elia digembleng dalam kondisi situasi, karena hal yang susah, situasi berubah dengan cepat. Penyediaan yang kita harapkan itu kering, sehingga kita tidak boleh mengandalkan sungai Keritmu. Kita tidak boleh mengandalkan pekerjaanmu, kita tidak mengandalkan usahamu, kita tidak mengandalkan sungai Keritmu. Karena itu akan habis. Maka harus segera move on. Ganti apa yang kita Tuhan tunjukkan untuk kita bisa ganti. Ya.
tetapi sungai kering itu mengubah kita untuk kita bisa mendapatkan gemblengan iman yang cukup kuat. Ayat 89 terus siapkan untuk dibaca. 1 Raja 7:89. Elia disuruh pergi ke Sidon. Silakan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Iya. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk membimbing. Disuruh pergi ke Sidon. Situasi kondisinya tidak enak yang dialami Elia. Mungkin bulu gagaknya lupa nggak ngasih makan. Dia harus berangkat ke Sidon, di Sarfat. Jarak Sidon saya sudah itu sekitar 68 sampai 75 mil atau sekitar 110 sampai 120 kilometer. Ya kalau naik mobil, tetapi untuk medan jalan kaki, medan naik onta misalnya, itu medan yang cukup berat, medan yang sangat berat, dengan kondisi kering. Karena apa tadi kemarin? Kekeringan. Di padang pasir itu sudah panasnya mungkin berampun ratusan derajat. Dia harus melakukan itu dan dia harus melakukan perjalanan di musim kering yang parah dan ekstrim. Ya, itu yang pertama dia harus lakukan. Apakah dia bisa sarapan kenyang dulu dengan bulu gagaknya? Belum tentu. Apakah dia bisa membawa buli-buli untuk air minum? Belum tentu. Tetapi harus move on, harus berangkat ke Sidon, harus ke Sarfat. Itu perjalanan yang harus kita lewati dengan jerih lelah dan air mata. Kok enak banget? Saya harus ngomong apa? Situasi kondisinya seperti itu. Sidon. Dan dia harus menemui seorang janda di sana. Sopol namanya janda di sana. Ciri-cirinya bagaimana? Apakah jandanya hanya satu atau banyak yang di sana? Kita nggak tahu. Tetapi kita bisa melihat kalau seandainya Elia salah memilih janda, kata nenek berbahaya. Coba Lukas 4 ayat 25-26. Ada banyak janda nggak? Kita lihat karena kekeringan itu. Ya. Sorry, saya ngomong sesuai dengan bahasa Alkitab. Lukas 4 ayat 25-26. Ya, sudah? Dan aku berkata kepadamu, Ya. dan kataku ini benar. Ya. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ya. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, Iya. ketika bahaya kelaparan yang Iya. hebat menimpa seluruh. Nanti saya pelajaran 17. Ternyata di Israel banyak janda karena kekeringan itu. Tetapi Allah tidak meminta Elia untuk datang kepada salah satu yang banyak di Israel. Dia minta Allah ke Sarfat, ke Sidon, yang saya katakan jaraknya 100 kilometer. Siapa yang ditemui sana nggak tahu. Pokoknya janda. Nah, sesampailah di sana kata dia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 itu kisah yang luar biasa. Silakan, Des. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, nampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu asu. Dia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Langsung begitu dia sudah sampai, mungkin dalam perjalanan panjang, singkat cerita, sampailah di Sidon di sana. Belum memasuki pintu gerbang kota sudah dilihat ada seorang janda yang lagi mengumpulkan kayu api. Ini bukan hal yang lazim. Kenapa? Oh, nggak akan mungkin, kecuali kalau janda ini adalah golongan marginal, golongan tidak mampu, dia tidak bisa hidup di kota, sehingga dia harus ke desa, ke pintu gerbang, ya tidak di pusat kota. Di pintu gerbang dia harus keluar dari gerbang untuk mencari ranting, memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Dia nggak bisa hidup di kota. Satu perkiraannya sih seperti itu. Karena nggak mungkin ada orang sana. Ya, dikatakan miskin. Jadi saya bisa menyimpulkan dan dia sudah terpinggirkan dari kota. Dan itu yang ditemui oleh Elia. Apakah langsung, ini dia jandanya? Bukan. Dia tes. Berikan aku minum. Minta air untuk minum. Kalau kita bisa melihat, dalam masa kekeringan, air itu
mahal harganya. Dalam masa kekeringan panjang, lebih dari 3,5 tahun kondisi seperti itu, karena setelah 3,5 tahun di sungai kering, dia harus move on. Air itu barang langka. Pada saat dia temui, dia minta, aku minta air minum. Dikasih. Tes yang pertama lulus. Dia tapi belum puas ya dia. Ya. Karena kalau kita ngomong kok iso ketemu dengan dia, tapi dia melakukan tes, bukan ngawur. Tes yang kedua, ayat 11. Ketika perempuan itu Iya. pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dia minta roti. Ayat 12 kalian, supaya saya bisa langsung jelasin. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan Iya. dan sedikit minyak dalam bilikku. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tinggal sehari dia hidup. Dia mencari kayu untuk mengolah. 1 genggam tepung dan sedikit minyak. Setelah dia makan, dia katakan, ia akan mati. Tetapi dia menguji yang ujian kedua. Setelah dia uji, kasih aku dulu makan. Orang ini punya satu keputusan yang harus dilaksanakan. Apakah dia menuruti Elia memberikan makan, ataukah dia tidak menuruti Elia dan memberikan makan kepada diri sendiri? Kalau kita melihat, kalau dia memberikan untuk makan tidak kasih ke Elia, dia tidak kasih Elia, dia mengatakan, saya goreng tepung ini menjadi roti, setelah itu besok saya mati. Itu yang pertama kan. Yang kedua, kalau toh dia memberikan kepada Elia, dia akan mati lebih cepat. Bisa dipahami? Oke, saya nggak ulang ya. Jadi kalau seandainya dia pilihan itu, tetapi dia memilih, aku memilih memberikan kepada Elia terlebih dahulu, berarti yang sisanya aku makan. Kan begitu ya. Dan di situ dijelaskan Nabi Allah yang hidup. Betul ya? Kok kenal dengan Elia sebagai Nabi Allah? Padahal kan nggak kenalan. Padahal kan baru ketemu. Kok bisa kenal? Kira-kira jawabannya apa? Kita bisa memahami bahwa saat seorang nabi itu biasanya berpakaian beda. Ya, seperti Yohanes Pembaptis itu pakaiannya beda. Jadi mudah dikenali bahwa itu adalah seorang nabi. Nabi Israel yang mempunyai pakaian yang berbeda. Ya, kalau kita mengatakan seorang dokter itu pakaiannya beda dengan yang lain. Ya, seorang mekanik yang beda. Sehingga kita tahu, oh dokter ya, tanpa kenalan kan kita tahu dia dokter. Sama. Di Israel, nabi-nabi mempunyai ciri khas, yaitu pakaian mereka. Dan itu yang dikenali. Sehingga janda di Sarfat ini, dia bisa mengenali, engkau Nabi Allah. Menyebutnya Nabi Allah. Aku memilih untuk memberikan kue ini kepadamu terlebih dahulu. Dan disitulah harapan itu muncul. Karena tadi saya katakan, jika dia tidak memberi makan, dia akan mati besok. Saat dia memberikan makan, tidak ada sesuatu terjadi. Dia akan juga mati. Tetapi dikatakan bahwasanya kasih Tuhan terlebih dahulu. Itu di ayat 12 ya. Kasih terlebih dahulu. Ayat 13, 14 coba. Kita baca sampai ya. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bulat kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam bilik itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Amin. Elia memberikan satu nubuatan. Kamu kasih aku dulu. Tadi kadang saya katakan, dia membuat keputusan tidak memberi, dia akan mati. Dia memberikan Elia juga akan mati. Tetapi Elia memberikan penegasan, jika kamu memberikan aku roti dulu, baru kamu mengolah untuk dirimu sendiri dan anakmu, kamu tidak akan mati. Karena Allah telah berfirman kepadaku, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan habis. Dan beruntunglah si janda di Sarfat ini, yang dari Sidon ini, memberikan terlebih dahulu kepada Elia. Ini adalah supranatural yang kedua.
Kita kadang-kadang tidak mengerti apa caranya. Kan nggak bisa mungkin ada tepung nggak bisa habis-habis. Ya. Kalau dia memberikan tepung itu, dia mempercayai dengan iman, dia bisa melakukan, ada harapan ke depan sampai hujan turun, maka dia akan terpelihara hidupnya, dan itu yang dilakukan. Artinya apa? Kita tahu dalam situasi kondisi keadaan sulit seperti sekarang ini, ojo mancan cuan sana, keuntungan berlimpah luar biasa. Tetapi kita bisa melihat situasi yang luar biasa adalah penyediaan Allah yang rutin yang diberikan dari tadi ya. Penyediaan Allah yang rutin yang diberikan setiap saat dan tidak pernah habis. Janda di Sarfat ini tidak langsung mendapatkan mujizat 100 ton tepung. Enggak kan? Tepungnya tetap segenggam. Juga tidak berapa 100 liter minyak enggak langsung diberikan jeblok. Enggak. Tetapi penyediaan day to day itu yang dikerjakan Allah. Orang seringkali merasa pengen berkat Allah itu yang besar, yang dapat diterima, yang dapat dilihat. Tetapi dia lupa bahwa pemeliharaan Allah setiap hari itu yang paling penting. Minyak tidak habis, tepung tidak pernah habis. Itu pemeliharaan Allah yang luar biasa yang disediakan. Seringkali sih kita bisa mengerti gaji berapa kita miliki, gaji berapa yang saya terima. Tetapi yang saya tahu pasti, gaji yang saya terima itu selalu cukup sampai. Dari mana yang lain? Nggak tahu, tak terpikirkan. Inilah situasi mujizat. Sarfat. Bisa dipahami? Saya mengalami hal itu. Saya pernah tidak bergaji. Saya pernah mendapatkan PK saja, tetapi karena keadaannya saya semakin anggun. Itu yang luar biasa. Ya, pemeliharaan Allah. Apa yang harus kita kerjakan untuk seperti itu? Supaya kita bisa melihat penyediaan Tuhan, baik natural provision maupun supernatural provision. Dikatakan minyak dan anggur yang harus dipersembahkan kepada Elia terlebih dahulu. Apa minyak dan anggur? Imamat 2:1. Sudah lama ya saya buat bayar. Gak ada yang kasih tahu sih. Iya, soalnya kalau dia saya kasih tahu. Oke, ada yang terakhir ya. Oke. Ya, oke. Mau 2:1. Ayat terakhir. Apabila seseorang hendak mempersembahkan Ya. melaporkan sajian kepada Tuhan, Ya. hendaklah persembahannya itu tepung dan yang terbaik, dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atas. Itu adalah persembahan yang harus dipersembahkan kepada Allah. Berikan dulu persembahanmu, kamu diberkati. Sama seperti janda Sarfat, berikan persembahan dulu baru diberkati. Apa minyak dan tepung? Sepele kah? Pahala minyak dan tepung, hal yang sepele. No. Kenapa kok saya katakan bukan hal yang sepele tapi hal yang berat? Karena di Israel musim kekeringan dan mereka bukan hidup dari bercocok tanam. Mereka hidup dari berternak. Jadi kalau ngomong minyak dan tepung itu adalah satu kebutuhan yang harus disediakan. Dan itu langka karena mereka tidak bercocok tanam. Iya, kalau di Jawa Pak minyak miras segenggam. Di sana beda. Situasinya beda. Dalam kondisi yang ini, yang terutama bagi kita itu yang harus dipersembahkan dulu untuk Elia, untuk Allah, melambangkan Allah, baru untuk kita. Bisakah kita? Pada saat kita melakukan hal ini, maka mujizat itu terjadi, supernatural itu terjadi, mujizat Sidon itu terjadi. Ada ex gratia dari Allah sendiri. Allah akan memberikan berkat-berkat itu bagi kita dengan luar biasa. Ada dua penyediaan. Yang natural provision kita bekerja, yang supernatural provision disediakan Allah bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, kita berdoa saat kecil akhir. Terima kasih Tuhan berkati.